Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Umar, NIM 34102000014, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bumelan Arsanti, MPD. Tujuan pembuatan video ini yaitu karena kekaguman pada sosok tokoh filsafat pendidikan, yaitu Al-Kindi, tokoh filsafat Muslim. Dan di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Al-Kindi dan relevansi pendidikan Indonesia saat ini. Nama Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabah bin Imran bin Ismail bin Aish bin Qais Al-Kindi. Sebutan Al-Kindi merupakan nisbat dari suku yang menjadi asal cikal bakalnya, yaitu Banu Kindah. Beliau lahir di Kufa tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal beberapa tahun setelah beliau lahir. Beliau sebagai salah seorang tokoh yang mendapat kepercayaan untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, memberi komentar terhadap pemikiran para filsuf Yunani. Pemikirannya terhadap filsafat, dalam filsafatnya Al-Kindi menegaskan juga bahwa filsafat yang paling tinggi tingkatannya adalah filsafat yang berupaya mengetahui kebenaran yang pertama, kausa daripada semua kebenaran, yaitu filsafat pertama. Filsuf yang sempurna adalah sejatinya adalah yang memiliki pengetahuan tentang yang paling utama ini, pengetahuan tentang kausa, ilat, lebih utama dari pengertian tentang akibat. Orang yang akan mengetahui tentang realitas secara sempurna jika mengetahui pola yang menjadi kausanya. Dalam pemikirannya, Al-Kindi mencoba menggali hubungan antara agama dan filsafat, yang pada zaman sebelumnya muncul pendapat bahwa filsafat itu tidak ada hubungannya dengan agama. Bahkan banyak dari filsuf terdahulu yang terpersorot ke dalam aliran ateis, yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan. Hal ini dianggap sangat menyinggung dari ajaran agama Islam yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Al-Kindi mulai berfilsafat untuk mencari kebenaran, apakah memang antara keduanya ini tidak memiliki hubungan sama sekali atau sebaliknya. Untuk mencari tahu tentang kebenaran tersebut, Al-Kindi menggunakan dua subjek, yaitu nalar dan wahyu, dengan dua tingkatan. Yang pertama didasarkan pada kesamaan tujuan dan yang kedua didasarkan epistemologi. Tujuan utama filsafat adalah mencari kebenaran berdasarkan akal, nalar, dan raison. Sedangkan tujuan utama agama adalah mencari kebenaran berdasarkan wahyu, Al-Quran dan hadis. Namun kedua tujuan tersebut dapat dijadikan satu jika dihadapkan pada masalah keesaan Tuhan, yaitu tujuan tersebut adalah menjadikan manusia menjadi manusia yang bermoral tinggi. Jadi keduanya ini sebenarnya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Kedudukan filsafat adalah sebagai pengokoh agama, maka filsafat hendaknya menjadi pembantu teologi, bukan malah sebaliknya menjadi penentang agama. Agama Islam mencari kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian filsafat mencoba menggali kebenaran tersebut berdasarkan akal atau rasio manusia, sehingga yang awalnya itu bersifat tekstual dapat dipahami secara awal. Pemikirannya terhadap pendidikan. Al-Kindi berpendapat bahwa tujuan terakhir filsafat terletak pada hubungan-hubungan moralitas, sedangkan tujuan menurut filsuf adalah mencari kebenaran. Kemudian dari kebenaran tersebut direalisasikan ke dalam kehidupan nyata. Pemikiran Al-Kindi mengenai pendidikan ini didasarkan pada pengetahuan etika, yaitu untuk memperoleh kebijakan dan menolak keburukan.
dengan mengonsepkan Al-Quran dan hadis. Jika dikaitkan dengan pendidikan yang terjadi di saat ini, pengetahuan etika itu harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena tugas utama seorang pendidik menanamkan pengetahuan etika kepada peserta didiknya. Jadi sebagai calon pendidik harus mengetahui, memahami, serta menerapkan pengetahuan etika. Tujuan adalah calon guru diberi bekal agar ketika menjadi guru atau pendidik nanti dapat mempengaruhi peserta didiknya menjadi manusia yang beretika. Dapat disimpulkan, filsafat adalah alternatif dari permasalahan-permasalahan dalam agama yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan. Kemudian manusia mencoba menggali kebenaran dengan mengarahkan tenaga dan pikiran di dalam Islam disebut dengan ijtihad. Sekian dari penjelasan materi yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.